Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Junaidi atau biasa disapa dengan Om Jun. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga apa yang diimpikan selama ini bisa terwujud tanpa halangan apapun juga. Amin. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang ada di saluran YouTube Aryan M Channel yang berjudul Bahasa Indonesia diusulkan menjadi kapal induk. Tanpa banyak membuang waktu, yuk kita sama-sama menyimak video ini. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe dan like dulu channel ini. Terima kasih. Aryan M Channel ini sebagai dukungan kepada beliau. Profesor Malaysia, Bahasa Indonesia sebagai kapal induk. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, di mana Malaysia pernah mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tetapi sayangnya, usulan itu mendapatkan penolakan oleh Indonesia, menjadi satu hal yang pro kontra, terutama di Malaysia. Ada beberapa hal ketika usulan tersebut mendapat penolakan, serta menjadi pro kontra di kalangan pemerhati bahasa Melayu. Pertama, Indonesia sudah menempatkan kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam kedudukan yang berbeda. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara, dengan perkembangannya yang pesat dan banyak dipengaruhi bahasa asing, dan bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa daerah, sebagai akar dari bahasa Indonesia. Kedua, persoalan penutur. Bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa resmi mempunyai 250 juta lebih penutur, sedangkan bahasa Melayu di Malaysia hanya 30 juta penutur. Ditambah, persoalan bahasa di Malaysia belumlah selesai, dikarenakan bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi belum bisa digunakan di seluruh Malaysia. Dan inilah yang menyebabkan seorang profesor Malaysia berpendapat lain atas usulan tersebut. Hal ini tentunya tidak tanpa alasan. Saya ingin menggunakan satu analogi bila bercakap tentang bahasa ini, nak menjadi bahasa dunia ini. Kalau kita menggunakan bahawa pergerakan bahasa ini sama seperti pergerakan satu armada. Armada itu ialah sekumpulan kapal, ya, mungkin kapal perang. Jadi bahasa manakah yang akan menjadi kapal induknya atau aircraft carrier-nya? Bahasa mana yang perlu menjadi kapal pengiring? Bahasa mana yang perlu menjadi memainkan peranan sebagai kapal selam? Pada saya dalam armada ada 3 jenis kumpulan kapal yang saling bantu-membantu. Kapal induk itu aircraft carrier. Iya, maksud profesor ini saling mendukung antara kapal induk dengan kapal pengiring. Ya. Dan tanpa kapal induk, kapal pengiring dan kapal selam itu juga bisa diserang dan binasa. Jadi sekarang saya sebagai warga Malaysia, tidak ramai orang Malaysia, orang Melayu Malaysia mungkin berpikiran seperti saya, bahawa pada saya yang memainkan peranan sebagai kapal induk itu haruslah bahasa Indonesia. Oh, mungkin yang dimaksud Profesor Malaysia ini bahasa Indonesia itu dengan bahasa Melayu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling berkesinambungan. Tetapi bahasa Malaysia berperanan sebagai kapal pengiring yang strategik yang harus membantu kapal aircraft carrier tadi, kapal induk itu. Kalau tidak ada kapal pengiring ini, kapal induk itu bisa binasa. Ya. Dan juga kapal selam, bahasa Brunei mungkin menjadi kapal pengiring juga kata kapal selam. Jadi dan bahasa dari rumpun lain juga harus bekerjasama sebagai satu armada pada saya. Jadi
ini bukan soal nasionalisme bahasa, jadi kita mau tarafnya semua sama, tidak mungkin. Ya, bahasa yang ramai Itu pasti, Pak. akan menjadi ketua dalam perjalanan bangsa ini. Kalau Inilah pendapat satu Profesor pendapat Malas ini objektif saya dari Profesor Malaysia yang sependapat berdasarkan fakta dengan yang beliau. benar, di mana bahasa Indonesia sebagai Di mana lisan bahasa yang Indonesia memiliki itu paling penuturnya besar, dan mengetahui sekarang kedudukan ini yang mungkin berbeda sekitar antara bahasa Indonesia 200 sebagai bahasa resmi negara hampir dan 280 kedudukan bahasa jutaan Melayu ya. di Indonesia Kalau tak salah ya. ditetapkan Komen ya sebagai bahasa teman-teman daerah di bawah yang ini. akar dari bahasa Indonesia. Demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia, sebagai kapal induk, pendapat Profesor Malaysia, berkenaan dengan usulan bahasa kedua ASEAN. Oke, abang dan kakakku semua, baru saja kita sama-sama menyimak video yang barusan saja kita putar. Semoga di video kali ini kita sama-sama mendapatkan wawasan baru tentang bahasa Indonesia. Jika abang dan kakakku semua suka dengan video kali ini, alangkah indahnya subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam satu bahasa, salam satu Indonesia.